Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ngaji pada kesempatan ini adalah dengan tema yaitu kalimah la ilaha illallah, hikmah kalimah la ilaha illallah. Kami ambilkan dari kitab Sahih Bukhari juz 1 Shahifah 267 dengan keterangan atau penjelasan sebagai berikut, yaitu kitab karangan Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari halaman atau Shahifah 267 dengan keterangan sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis nomor 1369. Haddatsana Hafiz bin Umar. Haddatsana Syu'bah an Alqamah bin Marsad an Sa'id bin Ubaidah anil Bara'i bin Azib bin radhiyallahu anhuma anin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala idza uqidal mu'minu fi qabrihi utiya summa syahida alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Fadzalika qauluhu yusabbitullahu alladziina amanu bil qawli tsabit. Artinya adalah Imam Bukhari diceritakan oleh sahabat Hafiz bin Umar. Hafiz bin Umar diceritakan oleh Syu'bah yang sumbernya dari Alqamah bin Mar'ad. Alqamah bin Mar'ad dari Sa'id bin Ubaidah yang sumbernya dari Bara' bin Azib radhiyallahu anhuma dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi telah berkata, apabila orang mukmin di dalam kuburnya, orang mukmin yang ada di dalam kuburnya, apabila orang mukmin di dalam kuburnya sudah masuk ke alam kubur atau di dalam kuburnya, maka orang mukmin tersebut ruhnya didudukkan, kemudian ruhnya didudukkan ya di dalam kuburnya, kemudian orang mukmin tersebut menyaksikan bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Jika orang mukmin tersebut menjawab tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah, itulah yang namanya ucapan atau firman Allah Subhanahu wa taala, yusabbitullahu alladziina amanu bil qawli tsabit. Allah Subhanahu wa taala menguatkan imannya orang-orang yang beriman dengan ucapan yang tetap, yaitu ucapan la ilaha illallah. Maka di situ orang mukmin yang ada dalam kubur, dia kemudian menyaksikan tiada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad adalah Rasulullah, maka termasuk orang yang ahli surganya Allah. Amin, Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Abdanu akhbarani Abi an Syu'bah sami'tu al-Ash'asa an Abi an Masruqin an Aisyata radhiyallahu anha ana yahudiyatan dakhalat alayha fa dzakarat adabil qabri fa qalat laha a'adaki Allahu min adabil qabri fa sa'alat Aisyatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an adabil qabri fa qala na'am adabil qabri qalat Aisyatu radhiyallahu anha fa ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam batu sholatan ila ta'awwada min adabil qabri zata hundarun adabil qabri haqqun. Sahabat yaitu Imam Bukhari diceritakan oleh Abdan diceritakan oleh bapakku sendiri Abdan cerita kepadaku, sahabat Abdan yaitu bercerita kepada bapakku sendiri yang sumbernya dari Syu'bah. Saya yaitu sahabat Syu'bah mendengar dari sahabat As'ab yang sumbernya dari bapaknya Ash'as yang sumbernya dari Masruq sumbernya dari Aisyah radhiyallahu anha. Sesungguhnya ada seorang perempuan Yahudi yang ia adalah dakhalat alaiha. Ada seorang perempuan Yahudi yang masuk, kemudian Aisyah kemudian mengingatkan siksa kubur. Kemudian Aisyah kemudian mendoakan seorang Yahudi yang meninggal dunia, semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkannya dari siksa kubur. Semoga Allah Subhanahu wa taala
menjaganya atau menyelamatkannya seorang Yahudi yang meninggal dunia dari siksa kubur. Kemudian Aisyah bertanya pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang siksa kubur. Kemudian Nabi Muhammad menjawab, ya, ada siksa kubur, itu ada. Kemudian Aisyah berkata, saya tidak melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah itu dia sholat dengan sholat kecuali setelah ia sholat kecuali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu yaitu minta selamat dari siksa kubur. Imam sahabat Gundar menambahkan adabul qabri haqqun. Di hadis ini sahabat Gundar menambahkan yaitu lafal siksa kubur adalah perkara yang hak atau suatu yang hak atau nyata. Jadi di sini berarti siksa kubur itu adalah nyata. Orang yang disiksa di alam kubur berarti itu termasuk bagian dari amalnya ketika hidup di dunia. Haddatsana Yahya bin Sulaiman haddatsana bin Wahab qala akhbarani Yunus an Ibnu Syihab akhbarani Urwatu bin Zubair anu samia Asma bin Abi Bakar radhiyallahu anhuma taqulu qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khatiban fadzakara fitnatal qabri lati yaftatinu fihal mar'u falama dzakara dzalika dajjal muslimuna dajjatan. Artinya adalah sahabat yaitu Imam Bukhari diceritakan oleh sahabat Yahya bin Sulaiman. Sahabat Yahya diceritakan oleh Ibnu Wahab. Ibnu Wahab berkata saya diceritakan oleh Yunus yang sumbernya dari Ibnu Syihab. Ibnu Syihab diceritakan oleh Urwah bin Zubair. Sesungguhnya Urwah bin Zubair itu mendengar Asma bin Abi Bakar, yaitu sahabat Asma anaknya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Asma berkata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berdiri. Di saat ia khutbah ia berdiri. Kemudian Rasulullah mengingat yaitu cobaan yang ada dalam kubur, di mana seseorang akan dicoba di alam kubur. Kemudian ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan ketika khutbahnya mengingatkan tentang fitnah atau cobaan rintangan di alam kubur, maka orang-orang Islam pun kemudian orang Islam pun menjadi menangis, menjadi sedih dengan khutbahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Bab ta'awudi min adabil qabri. Bab siksa kubur. Bab tentang siksa kubur. Haddatsana Muhammad bin Musanna, haddatsana Yahya, haddatsana Syu'bah. Qala haddatsani Aun bin Abi Juhaifatan abihi anil Bara' bin Azib an Abi Ayyuba radhiyallahu anhum. Qala kharaja Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam waqad wajabat asyamsu fasami'a sautan faqala yahudun tu'adzabu fi kuburiha wa qala nadaru akhbarana Syu'bah hadatsana Aun sami'tu Abi qala sami'tu al-Bara' an Abi Ayyub radhiyallahu anhu an Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya adalah di sini ada begini. Bab tentang siksa kubur. Sahabat Imam Bukhari diceritakan oleh Muhammad bin Musanna. Muhammad bin Musanna diceritakan oleh Yahya. Yahya diceritakan oleh sahabat Subah berkata, aku diceritakan oleh Aun bin Abi Juhaifah yang bersumber dari bapaknya Abi Juhaifah dari Bara' dari bin Azib yang sumbernya dari Abi Ayyub. Abu Ayyub berkata, Nabi Muhammad SAW telah keluar di saat matahari terbit. Nabi Muhammad SAW keluar. Kemudian Nabi Muhammad mendengar suatu suara, mendengar satu suara. Kemudian Nabi Muhammad berkata, orang Yahudi disiksa di alam kuburnya. Kemudian sahabat Nadir berkata, saya diceritakan oleh sahabat Syu'bah diceritakan oleh Aun, saya mendengar bapakku sendiri berkata, saya mendengar dari Bara' yang sumbernya dari Abi Ayyub radhiyallahu anhu yang sumbernya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan bahwasanya siksa kubur itu adalah nyata, adalah ada. Seorang Yahudi di situ diceritakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia disiksa di alam kuburnya karena dia adalah termasuk orang yang mengikuti agama yaitu agama Yahudi.
Haddatsana Mu'alla, haddatsana Wuhaib bin an Musa bin Uqbah, qala haddatsani Ibnatu Khalidin bin Sa'idin bin ibn al-As, annaha sami'at an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa yata'awwadu min adabil qabri. Imam Bukhari diceritakan oleh Mu'alla. Mu'alla diceritakan oleh sahabat Wuhaib yang sumbernya dari Musa bin Uqbah. Musa bin Uqbah berkata, aku diceritakan oleh anak perempuan Khalid bin Sa'id bin As bahwasanya anak perempuannya Khalid bin Sa'id bin As ini adalah mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad adalah orang yang mendoakan selamat atau dibebaskan atau selamat dari siksa kubur. Haddatsana Muslim bin Ibrahim, haddatsana Hisham, haddatsana an Abi Salamah an Abi Hurairah qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yad'u Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masiihid dajjal. Ini adalah doa Rasulullah. Doa Rasulullah ini sumbernya dari yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Imam Bukhari diceritakan oleh Imam Muslim bin Ibrahim. Muslim bin Ibrahim diceritakan oleh Hisham. Sahabat Hisham diceritakan oleh Yahya yang sumbernya dari Abi Salamah, yang sumbernya dari Abu Hurairah. Abu Hurairah berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa, yaitu doa ini: Ya Allah, kami berlindung kepadamu dengan pertolonganmu dari siksa kubur dan siksa neraka, dan juga siksa atau cobaan kehidupan di saat hidup dan di saat mati. Dan aku ya Allah berlindung kepadamu dari cobaan Masiihid Dajjal, yaitu cobaan Dajjal. Ini adalah doa yang perlu kita baca setiap hari. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nari wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil Masiihid Dajjal. Doa ini adalah doa yang biasa kita lakukan, kita berdoa, dan ini adalah doa yang memang didoakan, doa yang dipanjatkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan demikian para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, semoga kita semua termasuk orang-orang yang diselamatkan Allah dari siksa kubur. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang menjadi penduduk surganya Allah, orang-orang yang menjadi penduduk surganya Allah. Amin, Allahumma amin. Demikian yang kami dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.